yang menyadari tubuh saya itu ditanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi saya kok jadi terharu, jadi kayak pengen netes gitu ya. Pertanyaannya gini, kapan kamu sadar, kapan terakhir kali kamu sadar? Om Bimo, dalam bab ini kan juga membahas tentang rasa syukur terhadap Tuhan gitu ya, yang Tuhan berikan setiap detik gitu. Bagaimana cara kita bisa lebih mindful atau sadar akan kehadirannya juga sudah ada nih di latihan-latihan di buku itu ya. Betul. Latihan yang tertulis di buku ini apakah berbasis pada pengalaman Om Bimo selama ini? Ya, jadi latihan ini juga yang saya praktekkan gitu, karena saya sharing membagikan hal-hal yang saya lakukan gitu. Karena kalau enggak kan saya hanya berbagi ilmu ya. Makanya saya melakukan dulu, ya baru ketika ini menghasilkan saya sharing. Ini loh teman-teman yang saya lakukan. Ini loh teman-teman yang perjalanan saya gitu loh. Mungkin teman-teman kan butuh itu. Nah, ada kemiripan nggak? Ada nggak yang teman-teman bisa lakukan yang bisa mencapai hasil yang sama atau hasil yang mirip gitu? Maka ketika saat guru spiritual itu mengatakan bahwa kliennya yang kaya raya itu karena bangun tidur mengutamakannya, kesadaran bangun tidur itu langsung, terima kasih ya Allah ya Tuhan, Engkau sudah membangunkanku kembali, aku bangun atas izinmu. Lalu pas mau tidur itu bukan duniawi dipikirkan, boleh afirmasi pengen rumah apa, mobil apa, habis itu saya mau tidur dalam hadiratnya gitu. Saya mau melekat kepadanya, pikirannya tuh dilekatkan kepadanya sampai tidur terlelap gitu. Nah, itu kan bisa dikatakan kelihatannya kan gampang gitu ya. Maksudnya saya bisa melakukan, nggak butuh modal, nggak butuh skill bisnis, nggak butuh pinter, nggak butuh apa-apa gitu loh. Tapi itu bisa saya lakukan, walaupun prakteknya ya, mungkin teman-teman yang sudah baca buku, ayo tadi pagi sudah praktek ini belum? Saya belum setiap hari, sudah hidup saya sudah luar biasa. Ya, kebayang nggak kalau tiap hari dunia pasti diserahkan untuk kita, karena itu sudah janjinya. Gitu. Oh, jadi gitu ya teman-teman, itu baru day 1 loh, baru bab 1 ya yang kita bahas ya. Oke, next kita akan ke day 2, hari 2. Okay. Nah, kali ini kita masuk ke topik yang penuh rasa syukur terhadap alam dan hidup nih. Di bab kedua buku Om Bimo ini judulnya Mensyukuri Alam. Nah, ngomong-ngomong soal mensyukuri alam nih Om, ada hubungannya atau enggak tentang mensyukuri alam dengan law of vibration? Ya, betul. Jadi mensyukuri alam. Kenapa sih mensyukuri alam dulu? Kenapa? Karena gini, sebelum manusia diciptakan, apa yang diciptakan dulu? Alam kan? Bumi dan segala isinya diciptakan dulu baru manusia. Alam ini diciptakan untuk melayani kita. Semuanya sudah disediakan. Dan kita diciptakan menjadi apa? Khalifah, jadi pemimpin, jadi penguasa gitu loh. Bahkan malaikat pun cemburu. Kenapa diciptakan manusia yang begini, yang dilayani begitu dahsyat, yang diciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia, padahal manusia berdosa gitu loh. Karena ada malaikat yang cemburu gitu. Nah, apa sih hubungannya dengan mensyukuri alam dengan law attraction atau law of vibration ya? Jadi kehidupan ini kan semesta hanya memberikan apa yang kita pancarkan gitu. Nah, kalau teman-teman memancarkan syukur, apalagi syukur juga akan alam yang diciptakan dulu sebelum manusia diciptakan, berarti kan kita sadar diri gitu loh. Ya, sadar diri, tahu betul kepada Tuhan bahwa terima kasih sudah diciptakan alam yang luar biasa, sehingga aku bisa hidup di sini. Jadi kita kembali kepada kesadaran saat penciptaan, SK-nya kehidupan, bahwa kita tuh penguasa gitu loh. Kalau kita nggak mensyukuri, kita nggak bisa jadi penguasa atas bumi dan segala isinya. Dan teman-teman garis bawahnya adalah rasa syukur gitu. Jadi di beberapa bab pertama itu kita sebelum nanti melepaskan hal-hal yang menghambat, itu memperbesar rasa syukur dulu. Ya. Nah, kenapa sih bersyukur gitu? Karena di dalam kitab ini banyak beberapa materi yang saya kasih referensi apa yang tertulis di dalam kitab. Contoh ya, yang di agama Muslim. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya apa? Azabku sangat pedih.
Buat teman-teman pengeluh, hati-hati. Ini sudah jadi janjinya, ya. Yang tahu ini nggak segera pensiun mengeluh, nih sudah tertulis. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa mengeluh itu menarik penderitaan. Karena sudah ditulis gitu loh, di dalam kitabnya sudah ditulis. Gitu, ya. Di dalam agama Hindu juga sama, nggak cuma Muslim tok ya. Kehidupan seseorang yang bersyukur penuh dengan kebahagiaan. Dia yang bersyukur memiliki segalanya gitu ya. Meskipun apa yang dimilikinya sedikit, orang yang tidak bersyukur bagaimanapun, bahkan jika dia memiliki semua harta dunia, akhirat, tidak akan merasa puas. Ya. Ini sudah ditulis olehnya. Tadi pertanyaan di bab pertama, apakah Tuhan kalau buat janji itu meleset atau salah tulis gitu? Ya, maka teman-teman saya ingatkan lagi, kalau teman-teman setelah mendengar ini atau nanti baca buku ini masih mengeluh, pesan saya hati-hati. Karena yang sudah tertulis, ya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya mengingkari itu satu mengeluh, yang kedua tidak bersyukur itu juga mengingkari, karena dikasih kebaikan nggak dianggap gitu loh, ya, nggak dianggap. Nah, terus kemudian di Nasrani juga ada tentang kekhawatiran ya, teman-teman juga bisa baca buku-bukunya di sini. Maka ketika teman-teman bersyukur, otomatis nikmatnya ditambahkan ya. Ketika bersyukur maka hidupnya penuh kebahagiaan gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman, buku ini lebih ke recall teman-teman supaya kembali kepada SK kehidupan tuh ya, memang karena sesuai dengan tema itu, supaya teman-teman nggak kelamaan jauh-jauh dari relnya, supaya teman-teman segera mengalami apa itu kelimpahan, gitu. Oke, di bab ini Om Bimo membahas tentang alam sebagai anugerah ya. Jika kita meluangkan lebih banyak waktu untuk bersyukur atas alam sekitar, itu bisa mempengaruhi perspektif kita ya terhadap hidup, begitu ya Om? Betul, iya, karena selaras dengan alam, maka quote-nya di penutup bab 2, selaras dengan alam semesta dimulai dari menerima seutuhnya apa yang telah diberikan. Gitu. Jadi latihan-latihannya itu nanti termasuk juga salah satunya latihan prakteknya ya. Yang di hari kedua coba latihan hari ini. Mensyukuri alam ya. Oksigen datang tanpa diminta dan seterusnya. Ada air, ada macam-macam, ada burung ya berterbangan, teman-teman ajak ngobrol, sapa gitu ya. Karena coba deh teman-teman amati, orang-orang yang sering berinteraksi dengan alam itu rata-rata umurnya lebih panjang. Gitu. Misalkan nanam tanaman, melihara hewan, ini berinteraksi dengan alam, itu dia diberikan anugerah umur yang lebih panjang. Biasanya seperti itu kecenderungannya gitu ya. Jadi mensyukuri alam ini sebagai kesadaran bahwa kita adalah khalifah, adalah pemimpin, diberikan alam yang luar biasa. Lalu supaya Pak, nikmat yang lain ditambahkan dalam kehidupan. Yang masih mau ngeluh, hati-hati karena azabnya sangat pedih. Oke, ngomong-ngomong soal burung nih, kalau kita pagi-pagi ketemu kecoa di kamar ini gimana ini? Apakah kita harus bersyukur juga nih Om? Ya, pastinya hewan-hewan yang melambangkan ketenangan, kedamaian. Kalau kecoa berarti kamarnya tidak bersih. Kalau saya di lantai 2 itu tiap pagi mesti ada burung gereja yang bernyanyi. Jadi kalau malam mereka itu sampai nggak mau saya usir gitu ya, karena dia itu setiap sore mesti tidur di situ ya, di lubang AC lantai atas itu. Kalau pagi-pagi mereka udah nyanyi-nyanyi di situ gitu. Jadi dan hewan apa yang diundang itu juga selaras dengan vibrasi yang dipancarkan. Gitu. Makanya teman-teman yang vibrasinya halus itu nanti akan sering didatangi hewan-hewan yang bagus seperti kayak belalang, kayak kupu-kupu gitu ya. Terus kucing liar mau nempel-nempel, itu tanda salah satu energinya tinggi gitu, vibrasinya bagus gitu. Ini ada pertanyaan nih dari teman kita di TikTok atas nama Daniah Robert. Caranya bersyukur itu bagaimana? Apa cuma dengan mengucap atau bagaimana, Om? Bersyukur itu kan bukan kata-kata, tapi rasa. Ya, bersyukur itu rasa. Gitu. Jadi lebih ke mengolah rasa, bukan kata-katanya apa, mantranya apa, tapi kamu merasa. Merasa bahwa, oh, tadi aku dibangunkan olehnya, masa nggak tahu rasa syukurnya gimana? Gitu. Ini perlu berlatih kesadaran ya, karena kalau nggak sadar, nggak akan pernah nganggap alam itu baik. Contoh oksigen yang masuk,
itu teman-teman nggak perlu nyari kan gitu loh. Masa nggak disyukuri sih? Pantas nikmatnya nggak bertambah gitu loh. Makanya coba hal-hal sangat sederhana itu disyukuri, karena itulah yang menarik nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi cara bersyukur itu dengan rasa, melihat lalu mainkan rasa. Saya biasanya juga dengan mengapresiasi. Ya, tadi kan soal alam. Nah, yang lainnya nggak alam juga ada. Contoh misalkan bersyukur punya handphone. Wah, terima kasih handphoneku, kamu membuat aku bisa mengakses banyak informasi yang baik, bisa tak pakai buat bisnis gitu ya. Naik motor, terima kasih motorku menemani sepanjang hari. Nah, ketika kita memberikan apresiasi, itu otomatis rasa syukurnya ada. Karena kalau saya berikan mantra, nanti teman-teman hanya fokus di kata-kata, rasanya nggak ada. Padahal semesta, cara komunikasinya dengan kita, atau kita berkomunikasi dengan semesta adalah dengan rasa gitu. Begitu ya Kak Dani ya. Nah, ini ada dari Kak Dwi Raditya. Wah, ini pertanyaannya lucu nih Om. Om, kalau dihinggapi capung sedang kawin gimana Om? Ya, energinya lagi bagus. Capung mau mendekat tuh energinya lebih bagus. Ya, capungnya mau ngapain aja ya. Biarin aja lah ya gitu. Mungkin lagi musim ini kan. Musim berbuah gitu. Nah, lanjut nih kita ke hari ketiga nih. Karena ini masih ada 21 hari lagi ya yang harus kita kupas. Jadi kita lanjut ke hari ketiga. Itu dengan tema terima kasih kendaraan terbaikku. Mungkin bisa dijelaskan dulu Om tentang bab ini. Nanti setelahnya Mei akan tanya yang mungkin pertanyaan ini mewakili teman-teman juga. Ya, kendaraan terbaik itu adalah tubuh gitu ya. Karena kita ini bukan ini gitu loh. Kita ini bukan ini. Ya, kita ini bukan ini. Jadi, kalau misalkan ini kan kepala, ya kan? Ini tangan, ini tubuh. Nah, diri kita bukan hanya soal itu. Tubuh adalah zat padat yang dipakai diri kita untuk menjadi kendaraan selama di dunia. Apakah ketika tubuh kita nggak ada, kita menjadi nggak ada? Enggak, kita masih ada. Jadi, tubuh ini adalah kendaraan terbaik yang boleh kita pakai selama kita di dunia. Gitu. Maka kebayang nggak kalau tubuh ini nggak dianggap ya, nggak disyukuri gitu ya. Maka biasanya apa? Cenderung sakit-sakitan, terus kemudian gampang capek ya, terus banyak ulah-ulah tubuh komplain karena dia nggak diperhatikan tuh banyak. Di buku ini nanti dikupas tuntas apakah teman-teman nanti ada yang oh pantesan aku gampang sakit, oh pantesan kalau narik goals itu nggak kuat gitu ya. Oh, pantesan susah banget mencapai target atau goals karena tubuhnya komplain gitu loh, capek gitu. Cuma disuruh kerja keras terus ya, sepanjang tahun disuruh kerja keras tapi nggak pernah dihadiahi, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah disyukuri gitu ya. Saya sebagai salah satu contoh, saya pribadi itu mensyukuri kendaraannya, salah satunya merawat dengan 2 minggu sekali saya pasti undang tukang pijit ke rumah gitu. Semalam pun saya habis pijit, makanya ini fresh banget, seger gitu. Karena apa? Tubuh ini benar-benar kita harus terima kasih. Itu dari pengalaman Om Bimo. Kapan sih Om Bimo mulai menyadari betapa berharganya nih tubuh dan semua yang ada di dalamnya ini? Oke, ya. Jadi gini, tubuh itu saya waktu itu gini, pertama kali ngeh banget tentang kendaraan terbaik ketika saya ikut kelas pengembangan diri bersama Mami Anissa yang menyadari tubuh. Saya itu ditanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi saya kok jadi terharu, jadi kayak pengen netes gitu ya. Pertanyaannya gini, kapan kamu sadar, kapan terakhir kali kamu sadar kamu punya jempol kaki? Saya tuh langsung kayak jelek, pertanyaan itu kayak langsung, astaga, selama ini saya nggak pernah berterima kasih loh punya jempol kaki. Taunya kapan? Mesti pas kesandung kan? Atau kukunya lepas gitu. Baru tahu, baru sadar bahwa, oh saya punya jempol kaki. Bisa jadi pas motong kuku aja nggak sadar loh. Karena pas motong kuku nggak present. Pikirannya lompat kemana nggak tahu. Tapi ketika jempolnya kesleo, kejedot, kukunya lepas, baru sadar bahwa aku punya jempol kaki gitu. Nah itu padahal salah satu kendaraan yang luar biasa. Nah kemudian saya juga kan belajar terus ya, tahu tentang menghadiahi diri. Nah ternyata yang membuat orang itu kuat
dalam menarik goals itu ketika tubuh itu rutin diberi hadiah. Contoh nih, teman-teman misalkan punya goals, kalau aku capai 10 juta bulan ini, kamu tak belikan makanan terenak yang kamu suka. Misalnya suka apa? Suka grill kah? Suka sate kambing kah? Atau suka apa gitu. Atau kalau kamu bulan ini tembus omset 50 juta, tak berikan jam tangan yang paling kamu penginkan. Gitu. Jadi tubuh itu ketika dihadiahi, ternyata dia punya energi yang lebih. Ketika nanti pada saat, ingat ya, bulan ini goalsnya adalah sekian ratus juta. Wah, tubuh itu nggak akan lelah karena tahu ketika nanti mencapai goal, dia akan dikasih hadiah. Nah, saya tahunya itu dari ketika saya belajar, ketika saya ikut kelas-kelas pengembangan diri, ketika ada informasi masuk. Itu maka teman-teman kalau ingin kesadarannya naik, perbanyaklah informasi. Salah satunya juga bisa dengan membaca buku. Jadi dulunya saya ya tubuh ya kayak biasa aja. Bahkan dulu kesadarannya saya itu tubuh. Padahal saya bukan hanya tubuh ini. Gitu. Jadi mulainya dari sana. Pertanyaan yang paling menyentuh saya saat ditanya, kapan terakhir sadar bahwa kamu punya jempol kaki? Itu benar-benar saya kayak, aduh, selama ini saya mengabaikan tubuh saya. Dan waktu kelas offline dulu di Jogja, ada ibu-ibu yang kakinya itu bisa dikatakan agak gede gitu ya. Dia marah, dia benci sama kakinya. Begitu meditasi kesadaran akan tubuh itu, nangisnya lumayan kejar. Selama ini dia menyalahkan kakinya, padahal kakinya itu membawa kemana-mana gitu. Dia harus pakai rok panjang terus karena kakinya gede gitu, nggak pede. Tapi pada saat itu dia akhirnya mensyukuri, terima kasih kakiku dielus-elus sampai kayak mau dicium-cium gitu, saking benar-benar menghargai tubuhnya. Dan ketika tubuh dihargai, itu dia jauh lebih sehat. Maka saya pun juga sama berkarya. Tolak ukurnya tubuh. Kalau tubuh capek, saya pasti akan cooling down dulu. Kalau tubuh sakit, berarti itu kan sinyal. Ada yang nggak beres dalam diri kamu. Kayak contoh, nanti kalau misalkan kemarin lihat di agenda kalender, saya nyetop dulu konsultasi. Karena kemarin sudah 1 minggu full itu rasanya, badan bener-bener luar biasa. Jadi tadi malam pijit, nanti sore futsal, olahraga sama teman-teman. Tubuh ini harus disayangi karena begitu luar biasa kendaraan terbaik ini gitu. Bagaimana jika kasusnya adalah sebelumnya, mohon maaf ya untuk semuanya, jikalau kita tidak sempurna dalam hal kelengkapan tubuh, sehingga mungkin menghambat kita untuk beraktivitas sehari-hari, bagaimana cara kita memberikan apresiasi ya, istilahnya untuk tubuh ini sebagai tanda terima kasih. Dan apakah dengan adanya ketidaklengkapan, entah karena sakit atau entah mungkin kekurangan anggota badan, itu bisa menghambat kita dalam berterima kasih kepada diri sendiri, Om? Ya, jadi gini, salah satu pintu awal masuk sebuah masalah adalah ketika tidak mampu menerima kenyataan. Apapun itu, ya. Ketika tidak mampu menerima kenyataan, itulah pintu masuk awal sebuah masalah. Nah, kemudian terkait dengan syukur, tadi ya konsep syukur itu apa? Berfokus yang ada. Bisa jadi ada anggota tubuh yang tidak ada, ya, misal karena cacat fisik dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada nggak bagian tubuh yang masih ada? Itu teman-teman nanti boleh nonton video-videonya Nick Vujicic ya, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa, menjadi pembicara top dunia. Dan saya kalau bahas itu merinding banget, karena dia yang menginspirasi saya untuk bagaimana life without limit, bagaimana hidup tanpa batas. Bagaimana ketika dia memberikan motivasi. Jadi teman-teman mungkin ketika down itu kan bisa bisa recharge-nya dengan salah satu video. Saya ada video favorit punya Nick Vujicic. Saat itu dia di panggung, pembicara mahasiswa gitu ya. Terus dia tuh ambruk, gitu. Ambruk, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Di depannya hanya ada telepon yang lama itu loh, yang diangkat, yang halo gitu. Nah, saat itu dia bilang jatuh gitu. Teman-teman pernahkah ngalami jatuh? Mungkin teman-teman bisa bangkit dengan mudah. Coba lihatlah saya. Gitu. Dia nggak ada yang membangunkan. Gitu. Pernahkah teman-teman atau mungkin teman-teman pernah berada di titik bahwa saat jatuh itu sudah tidak ada harapan? Saat merasa tubuh ada yang kurang seperti seolah-olah sudah selesai. Dia ingin sampaikan satu hal. Masih ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Akhirnya dia berusaha bangkit dan berdiri, dan tepuk tangan yang luar biasa dari para mahasiswa saat itu di situ.
dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kalau teman-teman, termasuk ini hubungannya dengan kehidupan ya, kalau teman-teman fokus dengan apa yang tidak dimiliki, teman-teman akan menderita. Kalau teman-teman fokus dengan apa yang dimiliki, teman-teman akan berkelimpahan. Gitu. Ini saya beralih ke pertanyaan teman-teman di TikTok dulu Oke, nih. Ada boleh, yang siap. nanya dari Nona Mia, Om bukunya bisa dikirim ke Malaysia nggak? Oh, bisa nggak Om? Buku bisa, Oh luar bisa negeri ya. bisa, ya. Kemarin juga sempat dikirim ke mana Om? Ke Taiwan atau Oh, kemana ke gitu Taiwan, ya? oh. Jadi ke Malaysia bisa ya Kak. Ya, bisa. Nah, balik lagi ke self reward yang tadi Om Oke. Bimo bicarakan nih. Mhm. Kenapa mencintai, merawat, dan menghadiahi diri itu penting? Dan bedanya menghadiahi diri dan pemborosan itu apa Om? Kadang kan kita Gen Z, Gen milenial gitu kan. Oke. Beli ini beli itu hitung-hitung self reward, tapi self rewardnya tiap hari nih Ternyata Om. pemborosan gitu Iya. ya. Nah, jadi gini, makanya di dalam belajar tentang kesadaran, itu yang diamati adalah rasa. Ya, ini pertanyaan bagus gitu, karena nanti kalau saya beli ini itu boros gitu ya. Gitu. Tapi kalau nggak beli ini itu juga pelit gitu. Cuma self reward itu yang seperti apa? Nah, kalau teman-teman self rewardnya karena rasa cinta terhadap diri, nanti lihat hasil yang balik. Tapi kalau memberi untuk diri karena kesombongan, karena pengen dilihat dari yang lain, karena pengen merendahkan yang lain, pengen menang dari yang lain, juga lihat ekonomi. Jadi kuncinya dirasa. Karena apa? Semesta bukan melihat tindakannya. Aku udah beliin aku jam tangan, mana kok tubuhku masih capek-capek, masih sakit-sakitan. Karena kamu beli jam tangan untuk pamer, untuk menyakiti yang lain, merendahkan yang lain, bukan untuk self reward. Gitu, berapa banyak teman-teman yang ketika saya sudah punya mobil, mereka nggak tahu kecuali ketemu gitu loh, karena bukan untuk saya posting-posting. Bahkan ketika saya undang datang ke rumah, loh kamu sudah punya rumah itu, kamu nggak pernah posting, nggak pernah ini itu, malah punya mobil, punya rumah gitu. Itu self reward gitu ya. Tapi begitu punya untuk dipamerkan, untuk kesombongan, untuk melukai yang lain, maka prinsip menghadiahi tubuh ini energinya nggak berjalan. Dia berada di energi kekurangan, bukan kelimpahan. Tapi kalau karena aku sangat cinta pada tubuhku, ya pengen beli baju yang terbaik, ya itu rasanya tubuh Anda akan merasa dicintai dan dia akan membantu mensupport Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan gitu. Begitu. Jadi ini termasuk nasihat untuk saya juga nih, karena saya juga begitu. Hitung-hitung reward gitu kan. Reward Malah ya. setiap hari. Next kita beralih ke hari keempat. Ini Oke. topiknya agak sentimental, menyentuh dan penuh makna ini Kak. Aduh, nangis dulu ya. Iya, nangis dulu. Temanya adalah terima kasih untuk malaikatnya. Om Bimo, malaikatnya dalam bab ini diidentifikasi dengan orang tua. Betul. Menurut Om Bimo, apa sih yang membuat sosok ayah dan ibu ini benar-benar seperti atau sebagai malaikat dalam hidup kita, bahkan di tengah segala tantangan hidup? Iya. Kenapa malaikat? Karena Tuhan tidak bisa hadir ke dunia dalam wujud nyata untuk menciptakan kita itu. Misalkan tiba-tiba Tuhan di halaman ngambil tanah gitu kan, terus habis itu ditiup jadi kita, itu kan nggak bisa. Gitu ya. Bahkan ada orang tua, sepasang mungkin orang tua atau kekasih pun ya, misalkan dia mau menciptakan manusia, nggak ada izinnya pun nggak bisa. Gitu loh. Jadi benar-benar orang tua ini adalah malaikatnya gitu loh. Karena kalau teman-teman pernah nonton video yang perbincangan antara bayi dengan malaikat, ya, bayi dengan Tuhan pada saat mau diciptakan gitu kan. Nanti siapa yang menceritakan aku tentang surga, nanti ada orang yang akan menceritakan dengan sabar gitu. Bagaimana nanti kalau aku menangis, bagaimana nanti kalau aku takut gitu. Ada malaikatku yang menjagamu. Dia bernama ibu gitu, bernama ayah juga itu. Jadi itu memang malaikatnya gitu, memang malaikat asli gitu loh. Kita tanpa mereka itu nggak akan bisa hidup. Terlepas dari orang tua itu baik atau tidak, tanpanya kita nggak bisa hidup. Karena semalam saya kebetulan dapat chat pribadi yang merasa belum baik dengan orang tua gitu ya. Karena orang tua memperlakukan ini itu. Nah, saya ingin kasih tip buat teman-teman, jangan lihat sikap orang tua, tapi pribadinya. Orang bahagia tidak akan melukai yang lain. Kalau orang tua pernah berperilaku tidak baik, itu karena dia sedang tidak bahagia. Bisa jadi karena didikan masa lalu juga seperti itu, sehingga dia ya bisanya didik begitu. Tapi sebenarnya mereka sayang, hanya mereka tidak tahu. Apalagi orang tua yang temperamen, mereka menderita kok sebenarnya, mereka tidak bahagia.
Mereka ada luka yang belum selesai atas orang tua atau simbah-simbahnya di masa lalu, sehingga ke Anda bisanya begitu. Maka ketika melihat orang tua yang tidak bahagia, bagaimana teman-teman bisa membahagiakan mereka? Membahagiakan apa? Malaikatnya. Jadi, saya kalau membaca ini nggak bisa selesai deh kalau depan kamera ya. Karena memang hubungan dengan orang tua nggak bisa tergantikan dengan apapun. Dan di quote-nya itu terakhir adalah orang tua adalah wakil dari malaikatnya di dunia. Cek hubungan Anda dengan orang tua, itulah cermin rezeki Anda. Karena orang tua itu ada doa yang kadang kita nggak tahu, tetapi nama kita selalu disebut dalam doa. Makanya kalau Mei buka coba di dedikasi, Mei, coba Mei. Dedikasi untuk 2 poin teratas aja deh, tolong aku dibantu dibacakan yang dedikasi supaya teman-teman tahu ya kenapa saya membuat buku ini dedikasinya untuk 2 orang teratas. Oke, saya bacakan mulai dari dengan kerendahan hati, saya mempersembahkan karya ini kepada mereka yang tanpa lelah menguatkan langkah saya. Yang pertama untuk ibuku tersayang, sosok yang selalu menyebut nama saya dalam setiap doanya, dalam kesunyian malam, dalam doa-doa panjangnya, namaku terucap dengan penuh harap dan kasih. Terima kasih atas cinta yang tak pernah lelah, atas keyakinan yang tak pernah luntur, dan atas setiap doa yang menjadi pengiring langkah saya untuk menuju keberhasilan. Doa ibu adalah tiang kokoh yang menopang hidup saya. Yang kedua, untuk ayahku terhebat, pribadi yang penuh keteguhan dan pengorbanan. Ayah yang tidak pernah kenal lelah, yang selalu memastikan keluarga ini mendapatkan yang terbaik, meski itu berarti mengorbankan kepentingannya sendiri. Keteguhanmu, Ayah, menjadi inspirasi hidup saya untuk selalu optimis dan semakin kuat untuk terus melangkah. Wah, itu tulisannya bikin saya terharu ini. Waduh, ini tisu mana ini tisu? Makanya aku tidak mau baca, soalnya kalau baca itu nggak kuat. Karena memang mereka berdua adalah malaikat terbaiknya yang menguatkan saya bagaimana doa ibu, bagaimana pengorbanan ayah itu sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak mensyukuri malaikatnya, berarti kan kita seolah-olah tidak menganggap ya. Apalagi buat teman-teman yang masih ada hubungan tidak baik dengan orang tua, segera selesaikan. Nanti cek rezeki Anda gitu. Oke, saya penasaran satu hal nih. Apa momen dalam hidup Om Bimo yang benar-benar membuka mata dan hati untuk lebih menghargai kehadiran mereka nih, Om? Saat itu saya berada di sebuah kelas atau retreat lebih tepatnya ya. Saat itu saya masuk di dalam sebuah acara penyembuhan luka batin. Saat itu di pertapaan Lembah Karmel di Malang. Saya dikirim oleh guru saya waktu masih SMA. Dan saat itu juga saya tepat sedang belajar ilmu-ilmu hitam. Jadi saya bersyukur sekali dikirim ke sana karena nggak cuma bertobat dari sisi ilmu-ilmu hitam, tapi juga saya mengerti bagaimana peran orang tua. Jadi di sana saya diberikan banyak hal yang menyentuh, yang ternyata saya masih banyak luka batin kepada orang tua dan di mana saya bisa memaafkan itu. Ya, jadi pada saat event terapi Inner Child, saya menyadari bahwa mereka adalah malaikat terbaik gitu. Yang selama ini kadang misalkan kita minta apa nggak diturutin, komplain gitu ya. Atau bahkan mungkin karena dulu waktu itu masih SMA ya, kayak marah gitu. Kenapa aku dilahirkan di keluarga miskin gitu? Atau kenapa orang tua aku nggak bisa kaya kayak teman-teman, bisa punya handphone, bisa apa namanya punya baju-baju bagus, tasnya bagus, sepatunya bagus. Kenapa aku yang mereka nggak bisa kaya kayak ayah teman-teman lain? Itu dulu banyak sekali komplain-komplain ke orang tua ya. Tapi setelah ada momen di mana saat itu ada terapi Inner Child, saya melepaskan semua kekecewaan, luka kepada orang tua dan jauh lebih mencintai orang tua, menyayangi orang tua pada saat momen itu.